Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Thomas Krisna akan membagikan pengalaman bagaimana kita mengelola personal cash flow atau cash flow pribadi. Ya, hanya dalam 5 langkah yang sangat berguna dan juga informatif ya di sini. Oke. Nah, pertama saya perlu ingatkan kembali kenapa kita belajar personal cash flow atau keuangan pribadi atau manajemen keuangan pribadi ya. Nah, pertama, personal cash flow dapat membantu kita mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Ya, jadi tujuan keuangan rekan-rekan sekalian apa? Nah, dengan personal cash flow itu akan membantu tujuan keuangan kita, khususnya ketika perekonomian sedang bagus ya, normal ya. Kayak itu sangat sangat membantu. Kita mau apa, kita mau dapat apa, kita ingin apa, kita mencapai impian apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ini lebih penting adalah menghindarkan atau meminimalisir adanya kemungkinan tak terduga atau yang namanya adalah financial disaster. Nah, ini penting sekali khususnya pada situasi ekonomi yang kurang bagus seperti saat ini. Nah, dengan adanya manajemen keuangan pribadi sejak awal, maka kita berusaha meminimalisir ya adanya hal-hal yang tidak kita inginkan dalam keuangan kita sehingga kehidupan kita sehari-hari dapat berlangsung dengan layak ya gitu ya. Jadi itu. Kemudian eh, personal cash flow itu akan memberikan informasi pada kita khususnya berapa jumlah tabungan kita, kemudian pendapatan kita tiap bulan, kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan tiap bulan dan juga utang-utang kita. Ya, jadi dia membantu kita menganalisis kondisi kondisi kelayakan kehidupan kita melalui atau secara dengan ukuran keuangan ya. Nah, seperti yang kita ketahui adalah transaksi-transaksi kita 99,9% menggunakan uang ya. Jadi kita bisa menganalisis kondisi kelayakan kehidupan kita dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan personal cash flow ya, yang tentu saja dalam satuan mata uang ya, seperti itu. Nah, kemudian ada satu pesan sebelum kita mulai. Nah, ya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ketika kita melakukan investasi atau saving ya, kita tidak melakukannya pada satu tempat saja ya. Jadi kita melakukannya pada beberapa tempat atau beberapa pos yang berbeda-beda ya, gitu ya. Jadi kita kita apa alokasikan dana untuk tabungan, untuk rumah, mungkin ya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk keluarga dan sebagainya ya. Kemudian secara sederhana apa aja yang kita butuhkan untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih baik dan profesional? Ya, tidak banyak saya rasa. Yang pertama adalah bukti-bukti tentu saja. Jadi data-data yang kita perlukan untuk mengisi input ya, tentang cash inflow sama cash outflow ya. Jadi cash masuk sama cash keluar ya gitu. Kemudian kita butuh alat bantu yaitu Microsoft Excel dan komputer dan tentu saja waktu kita ya gitu. Dan yang ketiga adalah teknik yang akan saya jelaskan secara garis besar pada video saya kali ini ya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang kita lakukan, ya, yang 5 langkah sederhana yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita mendaftar sumber-sumber pemasukan kita berasal dari mana saja, ya. Jadi berasal dari kita punya dokumen-dokumen atau secara digital dan juga secara hard copy, ya. Dari mana saja sumber pemasukan kita, ya. Kemudian juga pengeluaran-pengeluaran kita untuk apa saja. Nah, ini biasanya pengeluaran ini itemnya jauh lebih banyak dari item-item penerimaan ya. Jadi untuk apa saja kita keluarkan itu ya. Hari ini, besok atau kapanpun lah ya kita punya paling nggak kita punya datanya ya. Nah, yang mungkin bisa terorganize dalam satu akun yang mungkin ada dalam satu rekening koran atau dalam satu karena kita setiap hari melakukan transaksi secara online maka ada data kita bisa print itu sehingga lebih mudah kita masukkan pada laporan keuangan pribadi kita ya. Nah, kemudian yang langkah yang kedua di sini adalah klasifikasi. Ya, jadi kita harus punya klasifikasi ya untuk supaya laporan kita mudah terbaca
Ya, jadi klasifikasi item-item pengeluarannya untuk apa saja, ya, transportasi, komunikasi, konsumsi, dan sebagainya. Yang habis ini akan saya tampilkan, ya, klasifikasi apa yang kita bisa pakai, ya, gitu ya, khusus untuk pengeluaran-pengeluaran, ya, gitu. Kemudian ada proses pencatatan dan input pada Excel atau worksheet, ya. Nah, kemudian habis itu adalah, nah, terserah dari rekan-rekan sekalian, habis dari laporan tersebut kita lakukan suatu refleksi dan follow up untuk kedepannya, untuk bulan depannya, untuk tahun depannya, dan untuk evaluasi-evaluasi lainnya, ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah seperti hasil check up kesehatan kita sendiri yang kita lakukan sendiri, ya. Tapi di sini adalah check up keuangan pribadi kita, ya. Nah, kemudian kalau kita kumpulkan semua cash inflow dan cash outflow, maka kita akan menemukan bahwasanya begitu banyak item-item pengeluaran, ya. Item-item pemasukan kita tidak sebanyak item-item pengeluaran. Jadi item-item pengeluaran itu akan jauh lebih banyak. Jadi kita bisa baca di sini, ya. Mungkin pemasukan kita mungkin hanya berasal dari gaji, upah, THR, bonus, komisi penjualan, penghasilan dari usaha sampingan, ya, pendapatan bunga, deposito, ya. Kalau rekan-rekan bisa mencatat dan mendokumentasikan sehingga bisa dicatat, ya, itu akan jauh lebih baik, ya, gitu. Ya, kemudian kalau kita jual beli ada keuntungan, komisi, ya, gitu. Sedangkan pengeluaran kita adalah mungkin bayar asuransi kendaraan, kartu kredit, belanja makanan, catering, ya, pembelian buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian mungkin olahraga, ya, kemudian obat-obatan kalau ada yang konsumsi vitamin dan obat-obatan, asuransi kesehatan, konsultasi, angsuran rumah, sewa kontrak rumah, ya, jasa asisten rumah tangga, cleaning service, keamanan, lingkungan, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu demikian banyak dalam satu bulannya, demikian banyak. Nah, akan jauh lebih efisien waktu apabila kita mampu mengklasifikasikan ini atau mengumpulkan data-data ini dalam satu sumber yang tidak terlalu banyak. Jadi misalnya kita bisa masukkan pada satu rekening koran, ya, atau e-statement dari bank yang kita sebagai pelanggannya, seperti itu, ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk pada klasifikasi, ya. Jadi tentu saja akan pusing, ya, kalau kita membaca atau mencatat ini semua satu persatu, ya. Nah, maka akan pusing, ya. Nah, maka kita perlu klasifikasikan dalam beberapa klasifikasi yang tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu panjang, khususnya tentang pengeluaran-pengeluaran kita, ya, seperti itu. Nah, setelah kita klasifikasi secara general, maka kita bisa bagi dua, kas yang masuk dan kas yang keluar. Ya, simple itu aja, ya. Oke, ya, jadi sistem ini adalah sistem cash basis, ya. Jadi beda dengan sistem akuntansi yang accrual basis. Ya, jadi kalau accrual basis itu misalnya kita menjual barang, orangnya belum bayar, nah itu tetap kita akui sebagai pendapatan atau penghasilan. Nah, tapi untuk yang cash basis enggak, ya, sebelum uang cash kita terima kita tidak mengakui itu, ya. Nah, ini yang kita gunakan dalam rumah tangga adalah sistem cash basis, ya, gitu. Jadi berdasarkan real kas itu masuk atau kas itu keluar. Ya, seperti itu pada periode tersebut, ya, biasanya adalah 1 bulan. Ya, tapi kalau rekan-rekan bikin 2 bulan sekali, ya, itu juga bisa, ya. Oke, tapi saran saya 1 atau 2 bulan aja, ya, jangan lebih dari 3 bulan. Jangan sampai 3 bulan, ya, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita bikin seperti itu, ya. Tergantung waktu yang kita punya, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa baca, kita klasifikasikan, ternyata cash item dari cash outflow kita itu jumlahnya jauh lebih banyak, ya. Jadi kalau cash inflow kita cuma beberapa, sedangkan cash outflow kita jumlahnya banyak. Ya, memang kebutuhan manusia itu banyak, ya. Jadi banyak pengeluaran, ya, banyak item pengeluaran, ya. Belum lagi ditambah oleh keinginan-keinginan kita, ya. Nah, oke, kita teruskan klasifikasi pengeluaran kita, ya, mengklasifikasi jenis-jenis pengeluaran kita. Nah, secara umum pengeluaran-pengeluaran kita dapat kita klasifikasikan sebagai berikut, ya. Nah, saving atau tabungan, ya, gitu. Yang kita lakukan di awal bulan atau saat kita terima gaji, ya, atau pendapatan penghasilan. Kemudian juga konsumsi, itu makanan kita, ya, yang kita konsumsi untuk kita dan keluarga kita, ya. Nah, di sini
kita bisa gunakan ini dengan cara yang sama untuk kita pribadi sebagai single, atau kita sebagai kepala rumah tangga, atau kita sebagai ibu rumah tangga. Kita bisa pakai ini ya. Atau mungkin kita sebagai anak bisa juga kita bikin ya, sudah mulai bikin. Nah, saat yang ideal ketika kita melakukan pencatatan keuangan pribadi itu saat kita menerima gaji yang pertama kali. Nah, itu saat yang ideal ya, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk kesehatan, untuk perawatan kesehatan. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana dengan papan ya. Jadi untuk akomodasi ya, pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan akomodasi atau tempat kita tinggal, perawatan tempat kita tinggal, kemudian juga pengeluaran-pengeluaran biaya-biaya rumah kita ya, ada PBB, mungkin sewa tanah, mungkin juga lingkungan, keamanan, kebersihan, ya, sampah dan sebagainya gitu. Kemudian pengeluaran transportasi, ya, transportasi fisik, ya, kalau kita keluar, kita ke tempat lain, ya, juga perawatan dari kendaraan yang kita pakai, atau kalau mungkin kita menggunakan jasa online, nah itu berapa rupiahnya ya per bulan. Kemudian pengeluaran untuk komunikasi, ya, untuk internet, untuk HP, telepon dan sebagainya itu berapa kita keluar untuk sebulannya, ya, komunikasi. Kemudian untuk sandang atau pakaian, ya, sebulannya kita keluarkan berapa, ya, termasuk kosmetik dan sebagainya, ya, untuk make up dan untuk ya penampilan lah, ya, khususnya ketika kita berada di luar rumah, ya, gitu. Kemudian pengeluaran untuk pendidikan dan keterampilan, ya, untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri, ya, biaya di mana kita mengembangkan diri, ya, pengembangan diri, ya, pendidikan, keterampilan dan untuk anak-anak itu adalah vital, ya. Jadi untuk mereka masa-masa SD, SMP itu pembentukan karakter itu pengeluarannya harus diorganisasi dengan baik, ya, dimanajemen dengan baik, yaitu pendidikan dan keterampilan, ya, bagi kita dan anggota keluarga atau siapa saja yang kita biayai. Kemudian bagaimana dengan sumbangan ya atau donasi ya. Kemudian nah ini ya adalah rekreasi ya, kebutuhan tersier tetapi banyak orang nah ya bahkan justru ini yang begitu besar ya untuk rekreasi, hiburan. Ya, itu sifatnya macam-macam ya, rekreasi, hiburan. Kalau menurut saya sih makan di luar itu satu bentuk rekreasi juga ya. Kemudian juga ya nggak tahu lah mungkin liburan kemana ya. Nah, itu juga bentuk-bentuk rekreasi. Kemudian juga mungkin ada bagian dari komunikasi yang kita banyak gunakan untuk rekreasi. Nah, ini mestinya dipisah, mestinya ya. Kalau bisa dipisah ya. Jadi bagian transportasi mana yang untuk rekreasi, bagian transportasi mana yang komunikasi mana untuk rekreasi. Kalau bisa memisahkan. Ya, tapi kalau kita keterbatasan waktu dan fasilitas sehingga kita sulit memisahkan ya maka kita gabungkan aja, tetap komunikasi secara all ya, secara overall ya gitu ya. Ya, kemudian juga transportasi secara overall. Tapi kalau kita bisa ya akan lebih baik kalau kita punya waktu ya gitu. Kemudian juga ada pembelian barang-barang dengan nilai tinggi. Ya, pembelian barang-barang dengan nilai tinggi ini sekali waktu ya. Misalnya ya mungkin sifatnya untuk hiburan juga sih. Ya, mungkin sound system atau televisi atau laptop atau apalah mungkin yang berhubungan dengan rumah tangga atau apa, mesin cuci atau alat pembersih lainnya atau apa ya. Jadi ini barang-barang ini dibeli tidak setiap bulan tapi sekali dalam beberapa bulan mungkin tapi nilainya cukup tinggi ya, seperti itu yang bisa dipakai dalam jangka panjang ya. Nah, nanti barang-barang seperti ini kita bisa depresiasikan ya, seperti itu ya. Kemudian pengeluaran lain-lain yang mungkin tidak terduga ya dalam jumlah yang relatif besar, dan kemudian biaya-biaya yang lain-lain ya, yang ya kecil-kecil lah yang kadang nggak terduga ya, mungkin ada kondangan, ada yang kawin yang kita kasih angpau dan sebagainya ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis atau klasifikasi cash outflow ya. Kalau kita lihat jumlahnya nggak terlalu banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, maksimum 12 lah, 12 item lah ya, jangan terlalu banyak ya, kita pusing nanti ya gitu. Ya, jadi saya rasa dalam pembuatan personal cash flow ini kita cukup simple-simple aja ya, jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai ya cukup 12, jangan sampai outflow-nya jadi 20, 25 ya, kita pusing sendiri nanti, nggak fokus kerja malah ngurus ini terus ya gitu ya. Oke ya. Kemudian nah ini setelah kita ringkas lagi ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 sampai 12 lah ya.
12 lah ya. Jadi kalau 10 ya 12 lah. Oke lah. Jadi ya, jadi ada konsumsi, kemudian juga kesehatan, kemudian juga papan, transportasi, komunikasi, kemudian ada saving, kemudian ada penampilan, sumbangan, rekreasi, pembelian barang dengan nilai tinggi atau lain-lain yang kecil dan lain-lain yang nggak terduga. Jadi lain-lain ada dua ya, lain-lain yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil ya, yang ya apalah ya itu, dan juga lain-lain yang tak terduga yang cukup besar. Nah ini yang apa yang perlu kita antisipasi dari awal atau kita catat ya seperti itu. Setelah itu kita punya daftar cash inflow dan cash outflow. Nah dari ini kita bisa 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 beri keterangan detail ya. Jadi penghasilan utama itu apa, lain-lain apa, kita bisa klasifikasikan di sini. Nah, pengklasifikasian ini penting kalau misalnya terjadi masalah atau problem ya. Jadi kita bisa mudah ya. Oh, ini adalah THR, ini penghasilan lain-lainku yang sifatnya itu nggak tiap bulan ya. Bonus dan komisi ini lain-lain semua. Yang utamaku itu cuma nggak banyak, cuma berapa persen aja ya. Jadi kita bisa bisa analisis, bisa bisa apa? Bisa memilah-pilah ya. Jadi misalnya ada sesuatu di sini, kita bisa fokus ke hal ini aja. Jadi nggak perlu efek ke tempat-tempat lain. Kemudian pendidikan dan keterampilan kita bisa item, seandainya kita ada waktu lebih, apa item-item itu ya, misalnya biaya kuliah, kursus, pelatihan, ya, dan juga lain-lain. Kemudian juga biaya operasional ya. Nah, ini biaya operasional. Nah, ini biaya lain-lain ya, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita kita beri detail ya, kita beri detail berdasarkan pengalaman selama ini yang kita sering keluarkan. Jadi tiap keluarga dan tiap personal satu dengan yang lain, saya dan Anda bisa beda-beda. Ya, itemnya beda-beda. Tapi secara umum saya rasa ada 12 jenis tipe pengeluaran ini. Ya, atau paling nggak 10 lah. Ya, jadi masih ada konsumsi, masih ada untuk perawatan. Nah, ini jumlahnya cuma beda ya. Perawatan kesehatan, semakin kita bertambah usia, biasanya semakin tinggi ya rupiahnya. Kemudian juga untuk rumah. Ya, rumah mungkin ada beberapa, mungkin bisa beda-beda, ya kan? Bisa beda-beda, ya bisa ada satu rumah, ada mungkin dua, tiga. Nah, itu kita bisa list gitu ya. Jadi semakin banyak rupiah yang kita punya, investasi kita punya semakin banyak, harta kita semakin beraneka ragam, maka tentu saja juga itemnya semakin bertambah dan waktu kita pembuatannya juga semakin lebih banyak. Ya, transportasi, komunikasi, tabungan yang kita lakukan di awal ketika kita terima penghasilan kita dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kita catat ya, kalau ini adalah foto pada tahun agak lama ya, ketika belum ada digital, jadi kita masih gunakan hal-hal yang hard copy ya, hard copy. Sekarang sudah sistemnya digital, kita bisa print itu digital kita, dan kita bisa input di Excel kita ya. Gitu. Ya, kemudian kita pindahkan pada Excel, bisa pada akhir bulan, bisa pada awal bulan, atau pada tengah bulan. Yang penting adalah konsisten. Ya, jadi sekali lagi, kapanpun waktunya, oke, yang penting konsisten. Ya, itu ya. Jadi kalau pada tengah bulan ya tengah bulan terus, awal bulan terus ya. Jadi diusahakan secara konsisten seperti itu. Nah, di sini untuk template Excel, ya. Nah, bisa saya sharekan juga. Nah, di sini cash inflow dan juga cash outflow ya. Jadi cash inflow itu ada penerimaannya reguler, non reguler ya, kita catat di sini ya. Nah, kemudian yang baris ke bawah ini adalah juga cash outflow ya. Ya, makanan, kesehatan. Nah, ini urutannya berdasarkan pentingnya atau urgensinya. Ya, jadi kalau saya beranggapan bahwa makanan lebih penting dari kesehatan, maka saya taruh di atas dulu ya. Kemudian pakai kesehatan lebih penting daripada pakaian, saya taruh di atas dulu. Ini relatif lebih penting. Nah, ini silakan rekan-rekan membuat satu urutan. Ya, tapi secara umum seperti begini, ya kan? Jadi kita beli pakaian dulu, ya kalau kebutuhan makanan kita udah terpenuhi ya. Jangan sampai pakaian kita banyak tapi makanan kita bermasalah ya, gitu ya. Atau kita kekurangan food ya gitu. Nah, ini yang normal aja seperti gini. Ya, kemudian juga rumah. Ya, tapi seandainya ada sebagian rekan-rekan, oh enggak Pak, menurut saya rumah lebih penting dari pakaian, saya taruh lebih atas ya, lebih saya pelototin dulu. Jadi yang kita taruh paling atas atau lebih atas itu adalah yang lebih penting, yang lebih prioritas, yang lebih urgent. Ya, seperti itu tekniknya ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian komunikasi.
Ya, komunikasi kalau untuk saat ini saya rasa ditaruh di tempat setelah mungkin agak atas ya, setelah di atasnya pakaian mungkin ya. Nah, ini ya. Jadi silakan mengupdate sendiri atau merelevansikan sendiri sesuai dengan rekan-rekan sekalian mana yang lebih prioritas ya, seperti itu. Kemudian pada bagian kolom, nah ini ada aktual ya, aktual sama budget ya, anggaran. Nah, ini ya. Jadi yang ideal itu adalah kita punya anggarannya dan kita ada aktualnya, tetapi saya rasa nggak banyak dari kita yang punya waktu untuk membuat anggaran sekaligus aktual ya. Mungkin dari aktual kita bisa refleksikan untuk bulan depannya. Ya, jadi aktual kita berapa ya. Nah, kemudian berapa persen seperti itu. Nah, berikan contoh seperti gini ya. Nah, ini misalnya saya dari aktivitas mengajar atau memberi les privat ya. Nah, ini ya dari sekolah yang pertama ya, ini masuknya 750.000, sekolah 2 50.000, sekolah 3 750.000, sekolah keempat 750.000 ya. Dari murid privat yang pertama 500.000 per bulannya, privat yang kedua 1,5 juta, 750.000 dan privat yang keempat 2 juta ya, tanpa menyebutkan nama ya. Nah, ini kita persentase ya. Nah, total ya tahun 2012 Januari total berapa persen ya dari sekolah yang pertama yang berkontribusi atas total penghasilan kita berapa. Nah, ini total penghasilan kita inflow saya taruh di atas ini ya 7.050.000 pada bulan Januari 2012 ya. Nah, itu jadi berapa persen. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, jangan lupa kasih persentase ya gitu. Kemudian bisa juga kita kasih note atau catatan. Nah, ini adalah siswa baru. Nah, ini adalah usaha sampingan misalnya. Nah, kita kasih ya gitu. Ya, sama untuk yang Februari dan Maret juga gitu ya. Jadi berapa seandainya ini cukup stabil seperti begini ya kita tulis seperti ini aja ya. Kalau ini saya kasih tempat kosong seandainya ada perubahan ya, penambahan atau pengurangan ya itu ya. Nah, terus ini adalah jumlahnya, inflow-nya total ya, taruh atas ya gitu ya. Nah, ya kalau rekan-rekan merasa di bawah bisa dan tidak membingungkan silakan taruh bawah. Tapi kalau saya bikin di template saya dan saya taruh atas ya gitu. Oke, nah ini kita bisa bandingkan ya antara bulan Januari, Februari dan Maret ya. Jadi ini pemasukannya cash inflow-nya ini naik ya. Nah, ini naik 7 juta, 13 juta, 14 juta. Ini naik ya cash inflow. Cash inflow-nya naik ya gitu. Kemudian biaya-biaya. Nah, biaya-biaya operasional, nah ini atau ya apalah istilahnya ya. Sorry. Nah, ini adalah biaya-biaya berkaitan langsung dengan aktivitas kita. Nah, ini ya, ini ada satu hal yang saya lupa ceritakan sebelumnya. Nah, ini adalah biaya-biaya operasional yang berhubungan dengan aktivitas kita. Ya, jadi misalnya kita keluar biaya untuk iklan, biaya untuk fotokopi, kita keluar biaya misalnya untuk transportasi dan akomodasi misalnya ya, kalau kita keluar kota dan sebagainya biaya langsungnya. Ya, jadi biaya langsung atas penghasilan ini. Ya, dimana kalau kita nggak ada biaya ini maka tentu saja pendapatan kita segini ini akan berkurang atau terganggu gitu ya. Jadi karena kita rutin mengiklan, kita juga melakukan memberikan fotokopi ke mahasiswa atau ke siswa-siswa, kita juga kita juga jalan, kita traveling, kita transportasi, kita komunikasi di sini ya. Silakan di list sendiri ya apa itemnya untuk rekan-rekan sekalian ya sehingga kita bisa menghasilkan penghasilan yang sekian. Nah, ini ya. Jadi ini biaya langsungnya itu berapa? Nah, sehingga dari sini ketemu cash inflow netnya ya. Jadi ini cash inflow kotornya ya, ini cash inflow netnya sekian ya gitu. Sama juga dengan yang ini. Ya, ini minus ya. Ini harus kita kurangkan dari cash inflow kita atas penghasilan kita. Ini biaya langsung. Ya, gitu. Sama juga bulan Februari dan Maret seperti itu. Kemudian cash outflow. Ya, cash outflow kita ini ya, ini makanan. Ya, ini aktual makanan apa aja ya? Air mineral, buah-buahan, ini juga mungkin olahraga, ini susu ya, gitu ya. Makanan sekian. Nah, ini untuk kesehatan ya, ini untuk perawatan kesehatan. Ya, jadi saya berpendapat bahwa merasa bahwa perawatan kesehatan itu lebih penting ya setelah makanan ya gitu ya. Nah, ini berapa jumlahnya? Kemudian kasih keterangan juga kalau misalnya ini pengeluaran ini untuk apa, dokter atau lab atau obat misalnya ya seperti itu. Terusnya jumlahnya berapa? Ini aktualnya sekian ya.
Nah, ini juga aktual, jumlahnya sekian. Di makanan aja, oh makanan 1,5 juta. Juga ini makanan makan di rumah ya, masak sendiri ya gitu. Kemudian untuk kesehatan berapa? Nah, ini juga ya, ini kesehatan, ini jumlah totalnya di sini kesehatan di totalnya sekian. Ini juga ya. Ini penampilan juga. Nah, ini apa aja yang dikeluarkan dan juga rumah ya, bayar lain-lain, PLN, telepon ya, 2 rumah misalnya ya. Tulis di sini berapa jumlah totalnya ya, seperti itu. Oke ya, jadi list ini bisa rekan-rekan teruskan sekalian gunakan template yang saya punya ya. Ya. Nah, kemudian ditambah sendiri dan itemnya diurutin sendiri sesuai dengan karakteristik dari rekan-rekan sekalian ya. Apakah ya sesuai dengan karakteristik rekan-rekan sekalian, mana yang lebih prioritas ya, mana yang lebih urgent, mana yang perlu didahulukan ya, seperti itu ya. Dan oke, dan silakan membuat sendiri daftarnya ya, secara horizontal maupun secara horizontal dan secara vertikal dan horizontal. Horizontal mungkin 12 bulan. Kita langsung bikin aja satu template itu selama 12 bulan ya, jadi 1 tahun ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini sharing saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bebas membuat satu pilihan ya. Apakah kita pilih untuk mengelola keuangan kita atau kita merasa oh nggak perlu ya, nggak perlu, saya di luar kepala bisa. Nah, itu saya kembalikan ke rekan-rekan. Tapi untuk masa-masa yang kurang menguntungkan seperti saat ini, situasi krisis seperti saat ini, dan kita antisipasi suatu situasi krisis, nggak ada salahnya kalau sekali waktu, meskipun tidak terlalu sering, tidak tiap bulan, tapi 2 bulan sekali kita biasakan untuk mengecek keuangan pribadi kita, ya bagaimana kondisinya, untuk meminimalisir hal-hal yang nggak terduga atau membuat kehidupan kita dari bulan ke bulan merasa lebih lebih terorganize ya secara keuangan ya, secara keuangan ya, secara lagi ya, jadi secara rupiah ya, karena 99,9% transaksi kita menggunakan rupiah ya, seperti itu ya. Silakan komentar apabila ada kebutuhan hidup yang mungkin tidak secara rupiah ya, yang bisa diakali secara kreatif tidak dengan rupiah, maka silakan komen dan share di bawah ya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya di sini Thomas Krisna. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya.